Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudana Mawarid dari kelas 2 IAKM, absen 10. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 6 video untuk aplikasi web Accurate ya. Di sini saya memasuki penjualan atau transaksi tanggal 11 yang di situ tercantum bahwa tanggal 11 dan 12 di situ tanggal 11 PT Omega Gantara itu membeli jab bahan yang akan dijual ya, barang yang akan dijual yaitu hijab sebanyak 240 piece. eh ini rinciannya dengan harga per piece-nya 50.000 dan total harganya jadi 12 juta tanpa diskon. Oke, dari PT Sarimas. Ini adalah tanggal 11. Oke, setelah itu ini sudah selesai ya. Sudah saya masukkan semua tanggal pengiriman bla bla bla. Selamat kirim. Sesuai dengan apa yang data yang sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal proses untuk fakturnya. Nah, fakturnya ini eh, dicetak tanggal 12. Ya, tanggal 11. Apa nomor faktur adalah dan ini data-datanya sesuai yang ada di modul ya atau di video yang sudah tercantum di Google Classroom. Ini bla bla bla. Nah, setelah dimasukkan tadi, ternyata pada keterangannya perusahaan ini memakai uang muka dalam pembayarannya sebagian ya. Jadi masuk ke tab ini uang muka, langsung ambil sini kan jadi uang muka gitu. Nah, dari 7.500.000 sebelumnya kita sudah pernah mendepositkan total uang 7.500.000 ke PT Sarimas ini sehingga muncul di sini. Jadi kita centang langsung masukkan saja. Ini sudah ada uang muka hingga total 12 juta ini dikurangi dengan uang muka yang udah kita depositkan seperti itu. Selesai semua. Jadi sudah memasukkan uang muka. Ini totalnya bisa dilihat di bawah. Total uang muka ini 7.500.000, PPN-nya 1.320.000. Totalnya jadi 13.20. Ini masih PPN 9% dan subtotal ya. Masih belum dikurangi dengan eh, uang muka. Oke, kalau gitu kita simpan aja. Kan? Ini cek ada faktur di daftar ya, ada faktur 90, klik. Nah, di sini ada informasi tambahan. Ini ada informasi tambahan tentang faktur yang sebelumnya kita sudah cetak. Mengetahui ini informasinya, eh, di hari yang sama PT Manggantara melakukan retur pembelian karena ternyata ada beberapa produk itu yang rusak, jadi tidak tidak bisa untuk dijual kembali. Sehingga kita bisa melakukannya di tahap pembelian di retur pembelian ini. PT Saruna kan di sini tanggal 12 tanggal 1 faktur benar dari 906 Januari 906. Nanti akan keluar ini hijab, dilanjut aja. Nah, di sini yang kita edit itu di sini kan di situ di keterangan bahwa dikurangi satu set toh, ya nggak set. Oh, ini kan tidak ada, hanya ada pieces. Oh, oke, jadi satu set aja. Dari gudang store dikuranginya harga 50.000.
Mulanya tidak ada, bla bla bla. Mungkin di keterangan dikembalikan karena ini sudah selesai semua, langsung lanjut dan bisa kita simpan. Nah, jadi dampaknya suatu pembelian ini adalah dia mengurangi HPP tapi mengurangi HPP tapi juga mengurangi jumlah barang tersebut. Jadi sebenarnya seperti ini, HPP barang tersebut itu sebenarnya 12 juta kan, karena kita cuma eh, menggambarkan satu barang, jadi totalnya jadi sekitar 11.950.000 gitu, HPP-nya barang. Tapi jumlah barangnya juga berkurang kan, kurang satu gitu. Itu yang terjadi di perlakuan jurnalnya. Jadi ini bisa kita simpan, ini kita sini dan 5.500. Oke, mungkin itu saja untuk penjualan tanggal 11 dan 12. Selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Oke, penjualan transaksi-transaksi selanjutnya akan saya lanjutkan di video lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidan Agama Maurid dari kelas 2 KM ya. Di sini saya akan melanjutkan transaksi yang ada di video sebelumnya. Ini saya akan melanjutkan ke transaksi tanggal 13 Januari ya. Jadi tanggal 13 Januari itu perusahaan itu melunasi utangnya ke PT Sarimas. Ini apa? Bangun dulu. Dan dengan bayarannya ini sebenarnya sudah ada ya di yang atas ini yang 10 juta, yang 12 juta sorry. Nah, di keterangan soalnya kita itu hanya melunasi sekitar 10 juta, jadi nggak semuanya. Lalu di sini jadi juga 10 juta. Oke, langsung lanjut. Nah, ini sudah terisi semua bayaran tanggal berarti tanggal 13.01 ya 2023. Oke, sesuai saya cek di mobilnya. Oke, udah benar ya. Jadi langsung kita simpan saja. Udah masuk di sini bisa Mas yang sebesar 10 juta kita membayarkan. Oke, selanjutnya tanggal 14. Di tanggal 14 ini perusahaan itu melakukan restock ya, restock blouse dan flat shoes. Tapi twistnya di sini adalah perusahaan itu melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi istilahnya tagihan di muka lah. Tuh, belum bayarnya terkirim, barangnya terkirim. Oke, kita bikin fakturnya dulu. Oh ya, sebelum itu pastikan udah nyalain fitur ini ya, fitur tagihan di muka. Jadi nanti bisa ada opsi untuk melakukan tagihan di muka gitu. Jadi membayar dulu sebelum menerima barang. Oke, di pembelian, lalu faktur pembelian. Ini PT-nya adalah misalnya di sini. Nah, karena tadi di soal itu tidak ada ya, di data sebelumnya kita tidak ada. Jadi kita bikin data baru itu. Ini tanggalnya tanggal 14. Oke. Nah, barangnya apa saja kita tambah dulu. Blouse, blues, kalau jenis. Oke, kuantitas kita beli 100. Lalu dengan harga 100.000 ya. Itu dengan diskon. Nah, diskonnya itu persentase di sini. Contohnya dimasukkan aja diskonnya. Ini gudang, store. Ya belum ada keterangan, tapi mungkin stok. Isi aja nanti bisa diganti kalau salah. Shit. Oh, ternyata wajib. Di store. Oke. Sudah masukkan. Barang satunya lagi adalah
Lexus. Lexus ada kita pesan 50 dengan harga 80.000. Tanpa ada diskon ya, tutup store. Oke, lanjut. Nah, sini ada informasi lainnya, nomor faktur. Kita lihat di modul dulu. Nah, ini bisa di sini. Bagian dibuka, kita centang. Karena istilahnya kita ini perusahaan tuh membeli barang, tapi membayar terlebih dahulu sebelum barangnya datang, gitu. Seperti itu. Jadi, informasi lainnya ada tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman dikirim tanggal 15 besoknya ya. Kita masukkan 2023, ini mobil box. Setelah selesai seperti ini, langsung kita proses ya, tanpa ada biaya lainnya, tidak ada keterangan biaya lainnya, jadi kita langsung proses ke pembayaran aja. Yap, yap, nah semua, yap. Nah, ini kita ke CV Wijaya Kusuma. Ya, benar udah. Ya Kusuma, banknya Mandiri, PDR, oke, nilai pembayarannya semuanya Pak. Buat dan sebenarnya saya ada satu kesalahan masukkan ini ya di Wijaya Kusuma. Wah, shit, harusnya 50 kuantitasnya. Oke, salah anjing. Di masuk ini ternyata sama kan 50.000, kayak 50. Di kualitas sini masukkan saja banknya dulu. IDM, pembayaran kan kita berangkat menuju rumah. Oke, sudah sesuai ya. Lalu sini tanggal 14. Oh, keterangannya adalah travel bank. Nah, sini langsung aja kita simpan tanggal 14 dengan seluruh jadwal berakhir simpan. Lalu di hari selanjutnya tanggal 15 kita akan melakukan penerimaan barang di tab persediaan penerimaan barang. Ini kita dulu. Penerimaan barang ini tutup aja. Di CV-nya tetap CV.
tanggal 15. Di 10 dulu. Untuk ini kita bisa langsung ambil aja dari yang tadi. Bagian dibuka, tuh klik insert, masuk. Nah, setelah kita klik itu, sudah muncul nih, Blues dan Flatsus. Jadi, saat ini alamat tanggal kirim adalah 15/1/2023. Ini mau box, oke, mau box dan POB perjanjiannya. Oke, sudah selesai ini. Jadi kita langsung simpan. Oke, sudah tercatat di data penerimaan barang ya. Saya bisa disimak. Oke, itu untuk uh, transaksi tanggal 13, 14, dan 15. Selanjutnya saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini saya akan tadi terlewat tanggal 13 Januari ada satu transaksi yang terlewat. Jadi tanggal 13 Januari ini eh, PT Omegantara melakukan penambahan barang dan jasa, jenis barang dan jasa. Yaitu adalah t-shirt. Ini langsung kita namanya saja t-shirt. Kategorinya adalah fashion pria. Kesediaan barang dan jasa. Nah, ini satuannya sesuai dengan modul adalah piece ya. Terus masuk sini ada default harga jual satuan yaitu di angka 375 ya, 375.000. Lalu PPN-nya kita tambah dengan pertambahan nilai, baca pertambahan nilai. Oke. Iya, di sini ada angka 100% ini jangan diganti dengan 11% ya. Ini bukan ini ada catatannya. Ini bukan persentase PPN, namun persentase nilai yang dia akan dikenakan di angka 375 100%. Nah, kalau turunkan maka yang terkena nilai akan turun juga gitu. Jadi ini jangan diturunkan kecuali kalau memang ada informasi di modul yang tercantum gitu bahwa hanya berapa persen dari harga yang terkena PPN gitu. Seperti itu. Jadi setelah masuk seperti ini, oke, t-shirt benar, faktur. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung simpan saja dan harusnya sudah masuk di sini. Oke, selanjutnya di transaksi tanggal 13 Januari ini eh, perusahaan melakukan pembelian secara tunai. Jadi kita langsung ke faktur pembelian. Pemasoknya adalah ini, pemasoknya adalah pemasok umum tanggal 13 2020. Oke, terus kategori barang fashion pria, kita masukkan barangnya di sini adalah t-shirt. Oke, t-shirt masuk dengan kuantitas 100 dengan harga 85.000 per piece ya. Ini tanpa diskon, benar. Dan keterangannya di sini akan dimasukkan ke gudang store. Gudang store.
Oke, jadi totalnya 88.500.000. Keterangan lain nomor faktur pembelian di sini dimasukkan saja. Oke, yang 30. Kalau tidak ada keterangan bisa langsung saja ini dikirim pengiriman tanpa ada biaya lain ya. Pembayaran dilakukan melalui rekening bank. Nanti ya di ketika melakukan pembayaran melalui transfer tunai. Jadi eh, karena ini pembayaran tunai, jadi langsung dibayar di hari itu juga. Jadi langsung kita proses pembayaran. Ini sama, masa umum, banknya adalah Bank Mandiri, IDR. Nah, kita pakai rupiah, langsung 9435. Di sini tunai, ya tunai ya, secara tunai, secara tunai. 5 faktur tanggal bayarnya di tanggal 13 di hari yang sama. Oke, seperti ini langsung kita simpan. Jadi seperti itu untuk transaksi tanggal 13. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk transaksi tanggal 16 ya. Di transaksi tanggal 16 ini perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 13 Januari kemarin. Jadi di tanggal 13 Januari kemarin kan ada pembelian teaser tuh. Nah, ini perusahaan itu melakukan klaim kembali atas pembelian tersebut eh, karena sebanyak satu piece t-shirt dikeluarkan dari gudang store karena ada bagian t-shirt yang rusak. Oke, sebelum melakukan transaksi ini, kita harus melakukan setting dulu di bagian preferensi ya. Di bagian preferensi, di bagian fitur, terus ke fitur ini, di klaim pelanggan, ini klaim pemasok ya. Kemudian klaim pemasok, ini di klaim pemasok, dicentang saja, langsung simpan. Nah, setelah itu kita langsung ke tab tab pembelian dan ke ini langsung ada option baru yaitu klaim pemasok. Nah, di sini eh, tipe klaim adalah kirim barang benar. Terus kita kemarin beli dari pemasok umum ya. Oke, tanggalnya adalah tanggal 16/01/2023. Oke, terus langsung juga masukkan t-shirt. T-shirt. Oke, kuantitas satu piece gudang adalah gudang store. Ya, harusnya sudah. Nah, kalau udah terintegrasi seperti ini, stok gudangnya akan terbaca sendiri bahwa kemarin kita mengis restock t-shirt tanggal 13 Januari adalah 100 piece. Oke, yang masuk langsung lanjut aja. Kuantitasnya benar satu ya. Oke, satu. Di info lainnya di alamat masuk tidak ada. Nah, ini klaim dilakukan karena ada bagian t-shirt yang rusak. Klaim benar. Nah, langsung kita simpan. Oke, di sini sudah ada masa umum sedang dikirim. Oke, selanjutnya tanggal 17 Januari, ini transaksi 17 Januari, perusahaan itu menerima klaim pembelian tadi, menerima barang atas klaim pembelian dilakukan pada tanggal 16 Januari yang barusan kita lakukan. Untuk t-shirt yang dimasukkan ke gudang store, seperti itu. Jadi kita masuk ke ini. Sebelumnya kita akan setting dulu di setting account, lalu kita ke akun perkiraan, lalu kita ke klaim pemasukan penjualan kemudian klaim pemasok tidak ada ya.
Eh, kita cari selisih nilai persediaan di sini. Udah benar ya, dibebankan ke beban pokok ini, ke beban pokok. Oke, lalu simpan. Lalu kita ke tab pembelian di pemasok. Nah, ceritanya ini di tanggal 17 Januari kita udah terima barangnya nih. Yang kemarin kita tanggal 16 kita apa ya? Kita kirimkan gitu. Nah, jadi ini lanjut tanggal berarti sekarang tanggal 17 Januari. Oke, pemasok umum bla 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 benar. Pemasok tidak ada ya di sini. Jadi langsung kita simpan. Nah, jadi itu untuk ini kirim barang, terima barang. Oke, jadi itu untuk transaksi tanggal 17. Sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 18. Transaksi tanggal 18 ini, perusahaan menerima informasi dari Pasifik Indonesia atas nomor rekening tersebut. Berikut ini. Jadi ada nomor rekening yang tercantum. Jadi tanggal 18 ini perusahaan mencatat nomor rekening Pasifik Indonesia. Di kita mendapatkan informasi bahwa Pasifik Indonesia mengirimkan nomor rekening mereka. Jadi kita masuk ke tab pembelian, lalu kita masuk ke tab pemasok dan kita cari Pasifik Indonesia, lalu kita tambah dengan ini ya rekeningnya. Nama Bank Mandiri, Bank Mandiri, nomor rekening ini atas nama Pasifik Indonesia. Oke, oke, lanjut aja. Nah, lalu kita langsung simpan. Oke, sudah masuk di sini ya. Pasifik Indonesia, kontak. Oke, sudah masuk. Di itu tanggal 18 itu perusahaan PT Omega Tara hanya mencatat nomor rekening Pasifik Indonesia. Oke, lanjut ke tanggal 19. Di tanggal 19 ini perusahaan melunasi hutang kepada Pasifik Indonesia untuk nomor faktur CL 16 1278. Jadi kita langsung ke tab pembelian ya, pembayaran pembelian. Lalu kita cari Pasifik Indonesia nih. Pasifik Indonesia. Oke, mentransfer ke rekening Bank Mandiri. Bank Mandiri IDR lalu membayar sebesar ini kita pertama ambil dulu. Jadi yang dibayar adalah ini CL 16 1287. Di ini kita di uncheck aja, yang dicentang adalah yang atas ini. Nah, kita bayarnya ini 10 juta. Jadi ceritanya nih, kita tuh kayak kelebihan bayar gitu loh. Jadi sebelum approve transaksi ini, kita bikin akun perkiraan terlebih dahulu di perusahaannya. Benar, di buku besar, sorry, di akun perkiraan. Lalu kita data baru, tipe akunnya adalah kelebihan bayar. 1109 nama kelebihan bayar. Di kelebihan pembayaran. Harusnya ini masuk di apa tanya cuma. Sekarang saya cek dulu. Tipe akunnya sendiri kita bisa masukkan ke aset lancar lainnya. Oke. Saldo lain dan bla 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 lain-lain tidak ada ya. Tidak ada di keterangan soal. Jadi langsung kita apa aja. Oke. Nah, ini masuk di
11.09 tadi ya. 9. Nah, ada kelebihan pembayaran. Satunya masih nol. Oke, sabar. Nah, kita tutup aja ini. Nah, nilai pembayarannya berapa? Nilai pembayarannya di soal tercantum 10 juta. Nah, jadi di sini kan istilahnya kita kelebihan bayar tuh. Ini sudah saya masukkan tanggalnya dulu. 1 2020. Oke, metode pembayaran adalah rekening bank per bank, rekening bank Mandiri. Oke. Nah, jadi benar seperti ini. Jadi setelah kita setting fakturnya seperti ini, kita langsung klik di bagian fakturnya. Di sini ada informasi diskon. Dimana kita harusnya bayarnya 10 juta ya. Kita ini masukkan 10 juta. 10 juta, lalu informasi diskonnya. Nah ini, akun diskon kita masukkan ke tadi, kelebihan bayar. Kelebihan pembayaran, lalu diskonnya berapa berarti? Eh, lap- 10 juta dikurangi 8.150 berarti 1.850. Jangan lupa dikasih negatif ya. 1.850. Oke, baik. Lanjut. Oh, itu tanpa ya, tanpa ini. Hanya 1.850. Oke, putar, putar, putar. Tapi ini, oke, bayar diskon 850, pembayaran 850. Oke, jadi seperti ini ya. Masih ada kesalahan, jadi yang diisi di sini adalah eh, nomor yang angka yang ada di terutangnya. Nah, baru di diskonnya yang kita tambahin. Bayaran diskon negatif 1.850. 1.850 benar ya? Tambah, jadi totalnya bayarnya 10 juta. Itu. Jadi ini lanjut. Nah, ini kita cek lagi apakah benar, sudah benar, kita simpan. Nah, lalu kita cek di sini yang terbaru. Ini kita bisa lain-lain, rincian jurnal. Nah, ini ya benar ya. Kita usaha 8.150, kemudian pembayaran 1.850 dan pembeli 10 juta. Oke, seperti itu. Lanjut ke transaksi tanggal 21. Oke, di tanggal 21 ini perusahaan melakukan pembelian lagi secara tunai pada pemasok umum untuk celana jeans. Langsung kita lakukan saja. Di sini kita ke kita bikin faktur pembeliannya dulu. Faktur pembelian pemasok umum. Pemasok umum tanggal 21.01.2023. Oke, pilih barang dan jasanya adalah jeans. Jeans totalnya adalah 20 dengan harga 100.000. eh, Gudang barang dimasukkan ke dalam store. Oke, gudang store. Jadi totalnya adalah 22 juta. Oke, tanggal 21 kita ke info lainnya, nomor faktur kita masukkan dari soalnya ini dan melakukan pembayaran melalui transfer. Ini faktur pajak sesuai, tidak ada di sini. Jadi kita masukkan tanggal yang sama. Jadi di sini kita kosongkan saja.
karena tidak ada keterangan. Oke, tidak ada keterangan lainnya, biaya lainnya juga tidak ada. Jadi langsung kita ini secara tunai ya. Jadi eh, artinya kita bisa langsung melakukan pembayaran gitu. Langsung pembayaran, tunggu dulu. Oke, banknya adalah Bank Mandiri. IDR nilai pembayaran adalah kita langsung hitung saja 220 ditambah pajak yaitu ini tanggal 21/01 2023. Ya, nah, ini info lainnya metode bayar tunai benar. Set, 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 set. Oke, kita simpan. Di tanggal 21 kita membayar ke pemasok umum 2.220.000. Kita cek nasional utang usaha 2.220 dengan eh, Bank Mandiri ya. Bank Mandiri. Oke, selanjutnya tanggal 22 eh, kita melakukan purchase order pesanan pembelian ya ke Pasifik Indonesia, jeans juga. Jadi langsung kita ke bikin purchase ordernya, pesanan pembelian, bikin purchase order ke Pasifik Indonesia di tanggal 22 Januari. Oke, barang yang dibeli adalah jeans dengan total 20 dengan harga 95.000. Itu tanggal diharapkan diterima 23 Januari. Oke. Nah, di sini kita oke, lanjut saja. Sambangan alamat kirim tidak ada, tanggal pengiriman diharapkan tanggal 23. Di tanggal 23 harus segera dikirim. Ya. Nah, oke sudah tanpa ada biaya lain. Tadi ternyata ada yang terlewat. Jadi ini ada flat shoes juga kita tambahin. Flat shoes, flat shoes dengan 30 piece dengan harga 98.000. Oke, tidak ada keterangan lain. Kita lanjut saja. Tidak ada lagi pengiriman tidak ada. Ada. Nah, di sini ada keterangan bahwa perusahaan ini melakukan menerima DP. Jadi kita langsung buka ke uang muka. Ini sudah masuk. Nah, total pesannya kan 5 juta. Kita di DP sebesar 22 juta. 22 juta. Berarti 2 juta. Oke, tanggal faktur pajaknya. Oke, ini aja. Ini tanggal pajaknya adalah tanggal 22/01/2023. Oke, tanpa ada keterangan nomor faktur pajak. Lah ini tanggal 22/01/2023. Ide terus masuk ke ini nomor fakturnya adalah ini DP 1919 bayarkan melalui ya, ini sesuai alamat. Lalu kita bisa pembayaran langsung ke pembayaran saja. Oke. Nah, di pembayaran ini ada 2 juta di sini. Banknya adalah Bank Mandiri.
IDR, otomatis ya, karena ini DP jadi di hari yang sama ya melakukan pembayarannya ya. Mulai tanggal 22, itu kita ke informasi lainnya, metodenya ada transfer bank, ini Pasifik Indonesia ya, Pasifik Indonesia berarti mereka udah punya. Nah, oke, lalu kita simpan. Oke, kita cek di sini Pasifik Indonesia pembayaran 2 juta, rincian jurnal, ini utang usaha kurang 2 juta dan Bank Mandiri. Oke, sekarang lanjut kita ke tanggal 23. Tanggal 23 ini ceritanya transaksi kemarin itu kita sudah yang dipesan dari Pasifik Indonesia, kita udah terima nih. Tapi cuma jeansnya aja nih yang nerima. Jadi nggak flat shoes-nya belum sampai. Jadi kita langsung ke penerimaan barang, terima dari Pasifik Indonesia yang kemarin tanggal 22. Sekarang berarti sekarang 23. 1 2023. Nomor terimanya tidak ada ya, atau nomor surat jalan. Oke, ini. Nah, ini. Lalu kita ambil dari pesanan ya. Pesanan. Kita ambil dari pesanan. Lalu kita klik di ini. Kaca besar dan tanggal 22. Ini. Nah, yang di modul tercantum informasi bahwa yang kita terima itu hanya celana jeans doang. Jadi kita langsung klik di celana jeans. Lalu kita edit di sini ya. Gudangnya store benar. Polanya tidak ada. Lanjut. Alamat benar. Tanggal kirim. Nah, pengirimannya menggunakan mobile box. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi langsung kita simpan. Kita sudah menerima barang dari Pasifik Indonesia. Oke, jadwal Pasifik Indonesia. Kita lihat di rincian jurnalnya. Nah, ini. Percetakan barangnya kita nambah nih. Tapi utang barang belum tertagihnya. Tambah juga. Oke, utang kan dikreditkan. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 25 Januari. Nah, di transaksi 25 Januari ini, perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari Pasifik Indonesia pada tanggal 23 dan 24 dengan nomor faktur pembelian INV Sentras /123. Jadi kita membuat faktur pembelian ya. Faktur pembelian Pasifik Indonesia. Lalu ini tanggalnya 25 Januari. Ini benar beli dari yang terlewat tanggal 24 Januari ternyata kita belum melakukan transaksi ya. Jadi di transaksi tanggal 24 Januari itu kita menerima sisa dari pesanan kita yang kita pesan dari Pasifik Indonesia itu. Jadi tanggal 22 Januari ini kita melakukan penerimaan barang, sorry, penerimaan barang dari Pasifik Indonesia. Oke, ini tanggal 24 2023. Nomor terimanya adalah ini, tercantum di soalnya di mobil. Nah, ini kita ambil saja dari pesanan. Nah, sisanya kan flash shoes ini. Kita ambil aja.
Alamat benar pengiriman adalah mobil box, tanggal 24. Oke, langsung kita, jika benar semua, kita simpan aja. Oke, jadi tanggal 23 kita menerima jeans, tanggal 24 kita menerima flat shoes. Oke, lanjut. Eh, kita langsung ke tanggal 25 ya, tanggal 25. Di sini kita ambil dari penerimaan, dua-duanya ya, penerimaan, faktur ini, oh, tanggal 25 benar, tempat uang muka sudah benar, dari total 52.5327. Benar ya, seperti ini ya. Rekening bank udah ada, ini sekarang kita angka ini, si dua barang, seperti ini. Oke, jadi setelah sudah diisi semua fakturnya, kita menerima faktur pembelian dari Pacific Indonesia, flight juice dan CHIN yang sudah kita terima sebelumnya, dengan nomor faktur yang tercantum pada modul, rekening bank, bla bla bla, langsung kita simpan. Oke, ini udah keluar ya, yang terbaru. Oke, bedanya sudah tersimpan. Ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke tanggal 23. Sorry, 26. Di 26 Januari ini, perusahaan melakukan pembelian restock ya, restock barang ke CV Wijaya Kusuma, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Tagihan di muka ya. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya seperti, langsung kita masukkan saja. Kita ke faktur pembelian seperti biasa. Ini adalah CV Wijaya Kusuma dengan tanggal pembelian 26 Januari. Mari lalu kita pilih jeans, kuantitasnya 50. Ada 50 dengan harga 110. Oke, dengan diskon, bla bla bla, store. Oke, seperti ini. Kita tambahkan dulu barang-barangnya. Pantogel 50 juga dengan harga 100.000. Oke, tanpa ada diskon. Lalu kita tambahkan t-shirt 50 juga dengan harga 85.000. Masuk ke info lainnya, nomor faktur adalah yang sudah tercantum di modul ini Wijaya. Lalu diskon faktur, diskon nanti kita masukkan. Nah, ini diskon, ada diskonnya sebesar 1.250. Masukkan diskonnya 1.250. Satu 1.250 masukkan tanpa ada biaya lainnya. Info biaya lainnya, pembayaran dilakukan dengan cek cek Bank Mandiri ada dengan nomor cek GR 7878.
Oke, dan ini tagihan dibuka dicentang ya. Oke, tanggal pembelian, pengiriman tanggal 27 Januari. Oke, seperti ini ya. Di diskonnya 1250 tanggal 26 udah benar. Langsung kita proses saja di pembayaran. Karena kita kan istilahnya nih bayar di muka toh. Jadi ini banknya adalah Bank Mandiri, IDR dengan nomor ya. Ini rekening ini pakai cek ya. Nomor ceknya GM ini, tanggal cek 6 Januari. Bank 6 Februari, sorry. Rekening bank tidak ada ya. Keterangan cuma kita masukkan diskonnya, informasi diskon. Oh ya, ini sebelumnya kita aktifkan dulu fitur di preferensi ya. Terus di fitur, lalu di pembelian, melalui terima barang sudah. Amount, oke. Nilai pembayaran 14.985 ini harusnya sudah sama diskon ya. Diskon yang sebelumnya ya. Sebesar 1.250. Oh ya, ini sudah sama diskon, jadi tanpa di sini 26/01/2024. Oke, oke. Sekarang saya cek dulu. Ini pasnya. Oke. Oh ya, ini sudah sama diskon ya, ya. Sudah sama diskon. Jadi kita tutup saja ini. Kita pembayaran langsung cek giro. Oke, kita simpan. Lalu ini jurnal seperti ini. Utang usaha 14 berkurang 14.985.000. Bank Mandiri juga berkurang 14.085.000. Seperti itu. Itu sudah sama diskon. Oke, lalu kita tanggal 27 Januari langsung ke tanggal 27 Januari kita menerima barang yang barusan kita pesan. Ini transaksi tanggal 27 Januari ya. Kita terima dari CV Wijaya Kusuma tanggal 27 Januari. Nomor terimanya ini lalu kita ambil dari pesanan. Ada. Iya, dari tagihan dibuka ya. Mohon maaf, dari tagihan dibuka. Kita cari yang terbaru. Oke. Ini tidak ada keterangan barang apa yang dipilih sih. Jadi kita langsung masukkan semuanya. Alamat tidak diperlukan. Tanggal kirim 27 Januari ya. Pengiriman pakai mobil box. Box dengan keterangan store benar, dan stok. Oke, langsung kita simpan. Semuanya kita simpan. Oke, kita masuk. Ini yang terbaru, Wijaya Kusuma.
Oke, kita sekarang move ke next transaction ya, di tanggal 28 Januari. Di 28 Januari ini perusahaan em, membuat atau menambah katalog penjualan ya dengan menambah barang yaitu sweater. Jadi kita ke persediaan terlebih dahulu, kita ke barang dan jasa, kita tambahin sweater, sweater, terus fashion wanita dengan jenis barang persediaan satuan piece dengan default harganya adalah di 295.000. Oke, barang kan sorry, barang dikirimkan di gudang, bukan gudang store dengan nomor faktur pembelian. Oh ya ini nanti ya. Ini ya benar semua, lain-lain stok awal tidak ya. Lalu kita simpan. Jadi baru sweater. Oh yes, satuannya piece ya. Depan, kita lihat apakah sudah lengkap. Oke, sudah lengkap semuanya, sudah lengkap ya. Nah, langsung kita masuk ke transaksinya. Tanggal 28 Januari ini, eh, perusahaan melakukan pembelian secara tunai pada pemasok umum. Jadi kita langsung ke pembelian, ke faktur pembelian, terus kita ke pemasok umum. Pemasok umum di tanggal 28 Januari. Oke, di sini kita melakukan pembelian sweater dengan kuantitas 100 dengan harga 72.000. 2.000 gudang ke store ya. Store. Oke, nomor faktur pembelian ada di soal. Ini tidak ada keterangan sebenarnya, jadi kita kosongin aja. Bang alamat ini. Ya, ada biaya lainnya, jadi langsung kita ini secara tunai ya. Pajak PPN 100%. Secara tunai, jadi langsung kita bayar ya, karena di situ di soal keterangannya pembayaran secara tunai, jadi kita langsung bayar. Ya, benar, benar, benar. Oke, pembayaran. Kita tunggu dulu. Oke, pemasok umum. Pembayaran dilakukan Bank Mandiri, PDR, nilai pembayarannya adalah sesuai dengan ini, 7.200, dan PPN 11%. Bayarnya tunai, tanggal bayarnya itu di tanggal 28 Januari. Oke, ini sudah. Nah, harusnya ada pajak nih. Ketika ada pajaknya. Oh ini, jadi ini kita masukkan ke pertambahan nilai, nilai, lupa tadi. Ini sudah masuk ke pertambahan nilai. Harusnya faktur ini, jadi kita ulang ya, karena ternyata di pajaknya belum masuk, jadi kita hapus data ini. Kita hapus data ini ya, kita ulang lagi. Yang terakhir tanggal 28, ya tidak ada ya. Tanggal 28 kita bikin baru. Mohon maaf, karena pajaknya belum saya masukkan tadi. Tanggal 28 Januari. Terus Twitter, di angka status, harga 72.000.
Nah, masuk nih. Nah, udah ada PPN-nya. Faktur adalah yang tadi, Ahmad ini tidak ada tanggal, tidak ada tanggal pengiriman, ya, tidak ada ini, ini sudah lengkap. Lalu kita langsung proses pembayaran. Proses pembayaran, oke, di Bank Mandiri IDR. Lalu nilai pembayarannya sesuai dengan ini, 7.992. Di tanggal bayarnya adalah karena secara tunai, tanda bayarnya berarti sama di 01/2023. Metode bayarnya tunai, bla bla bla, sudah selesai, sudah komplit. Kita cek dulu, tidak ada informasi diskonnya di soal, jadi langsung kita simpan. 92 PPN. Oke, oke, ini adalah transaksi terakhir. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Tadi dari transaksi transaksi tanggal 15 ya, tanggal 15 sampai tanggal 15 loh. Dia tanggal 15 sampai enggak, tanggal 13 sampai tanggal terakhir tanggal 28. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.